Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicauania, salam konservasi cucak hijau Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita dikasih kesehatan supaya kita dapat melaksanakan sampai akhir dan kemenangan nanti di Hari Raya Idul Fitri. Setelah kicauania, di kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan tentang cara berternak cucak hijau dulu, akan tetapi ini saya akan memberikan settingan bagaimana cucak hijau jantan yang sudah kita kawinkan bisa koncar kembali di gantangan. Sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan kita, mohon berikan saya dukungan, berikan saya subscribe, like dan share. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi Anda. Baiklah kicauania, bagaimana cara supaya pacakan kita yang buat kawinan itu bisa koncar lagi. Ya, terbukti saya sudah melakukan tahapan ini. Justru ini kita jantan itu wajib kita lombakan sebelum kita kawinkan. Yang kita perlu garis bawain adalah supaya kita mengetahui tingkat emosi birahi atau tingkat kegalakan dia ya. Kalau dia over emosi otomatis tidak bisa dikawinkan. Makanya kita harus wajib lombakan. Gimana cara settingan lomba? Sebelum kita lakukan settingan lomba, biasanya kita lakukan settingan harian dulu. Jadi kita rawat harian dulu. Yang pertama kita harus standarkan dulu hariannya, karena kalau cucak hijau sudah melihat si betina otomatis dia akan semi gembung ya. Nah, kadang ada yang melet over, ada juga yang setengah over, ada juga yang over birahi, ada juga yang malah over emosi. Makanya kita kembalikan dulu ke settingan awal standar-standar, yaitu jangkrik posisi turun, buah-buahan kita kasih payaknya itu seminggu 2 kali. Nah, kalau harian tetap ya, hari Senin umpamanya pisang, Selasa pisang, Rabu payak, Kamis pisang, Jumat pisang, Sabtu payak. Nah, itu untuk menstabilkan pencernaan dia. Terus kita lakukan mandinya itu di sore hari supaya birahinya itu normal dulu. Itu untuk harian sebelum kita lombakan. Pada posisi betina itu sudah dikawinin dan mengeram ya, kita kondisikan jantan untuk lomba supaya dapat koncer. Nah, itu rawatan harian ini kita lakukan selama seminggu atau seminggu lebih. Nah, gimana perkembangannya itu? Jadi kita jangan lihatkan dulu si betina, kita pisah di tempat yang jauh dari si betina. Nah, biarkan dia bongkar-bongkar dulu, baru kita taikan settingan harian. Kalau si dia hariannya sudah kelihatan bongkar-bongkar isian, udah ngoceh, udah gacor, baru kita taikin cara settingan. Biasanya sebelum hari H cucak hijau itu kita harus kondisikan dengan tenang ya. Jadi seumpama hari Minggu mau turun dari Sabtu itu udah kondisi tenang, itu udah tanpa penjempuran, hanya diangin-anginkan saja ya. Gimana settingan untuk cucak hijau bekas pacakan ini? Otomatis kan dia pasti suara birahinya itu masih keluar, masih keinget-inget sama betina. Makanya ini jadi kita kalau udah standarkan, kalau udah dia begitu, kita tinggal taikin sedikit emosinya. Kalau emosi kita kasihnya ulat Hongkong saja. Jadi settingan hariannya tetap standar 3 pagi 3 sore. Kemudian hari Sabtu nya itu sudah burung istirahat tanpa jemur.
tanpa mandi, tetap 3 pagi 3 sore sampai ketemu hari minggunya. Hari minggunya kita embunkan dulu, baru kita colok jangkrik 5 biji. Nunggu pagi biar burung itu mandinya pagi, baru kita jemur sekitar 10 atau 20 menit. Kita ungkep lagi keredong, kita kasih lagi jangkrik 3. Nah, terus gimana cara menaikkan emosi? Nah, kita hanya mainnya di ulet saja. Nah, setelah kita lakukan di hari H tadi, kita berangkat lagi ke TKP atau ke lapangan untuk dilombakan. Barulah di situ kita penyesuaian lapangan. Kita buka aja keredong setengah atau setengah ya, jangan semua diangkat, keredongnya setengah saja biar dia beradaptasi. Di situ nanti kita mengetahui kondisi dia itu sudah on atau belum, kita buka biar dia beradaptasi ya. Kalau sudah beradaptasi baru kita tambahkan saja jangkrik 1 biji, kemudian biarkan saja dia berkoar-koar. Kalau dia sudah keluar isian, kalau sudah keluar isian biarkan saja dia bongkar-bongkar. Kemudian sambil menunggu season, biasanya kalau saya 2 season sebelum gantang itu umpan-umpan sudah saya ambil seperti pisang ya kan, pisang, terus cepuk air itu udah saya bersihkan. Kemudian resetting kita turunin sampai pintu, biarkan dia bongkar-bongkar di situ. Nanti 1 season mau naik kita kunci dengan ulet Hongkong 2 biji ya, 2 biji. Kasih ulet Hongkong 2 biji, bawa ke gantangan. Lah proses ini kita lakukan hanya untuk dilombakan saja. Lah nanti untuk menang atau kalahnya itu kembali lagi ya, kembali dengan si performa burung itu. Kalau burung itu lagi kondisi on fire biasanya si on ya, gampang ngeluarin isian. Tapi kalau baru nggak sehat ya jangan dilombakan. Ya beginilah kalau saya menyeting burung bekas pacakan cak hijau untuk dilombakan. Dicoba saja, mungkin saja cocok. Yang iseng-iseng pengen gantang kelas pinggiran seperti saya, coba settingan saya. Gimana cara settingnya itu tadi ya begitu. Kita setelah betina ngerem atau habis kawinkan, kita kondisikan selama seminggu atau seminggu lebih. Kita turunkan porsi jangkriknya, kita berikan variasi payanya, baru kita taikin emosinya ntar setelah hari H-nya. Begitu ya. Mudah-mudahan paham semua. Kalau kurang paham silahkan lihat di deskripsi atau silahkan komen di bawah. Oke ya teman-temannya, mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan burungnya koncer, walaupun masih di ternak masih bisa nyari buat THR nanti di gantangan. Silahkan dicoba. Salam konservasi cak hijau Indonesia.